Saya sudah berinteraksi dengan teman-teman guru. Satu hari kemarin kemudian saya mempelajari program-program yang ada di pesantren, di MTS. Saya ingin menyampaikan apresiasi. Anak-anak kita ini santun-santun, Ustaz. Baik itu santri putri dan santri laki-laki, Masya Allah. Ini nggak mungkin terjadi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, podcast Al-Khairat Madinatul Ilmi Hidolo pada hari ini kedatangan tamu spesial, yang mana nama beliau adalah Bapak Setio Iswoyo SIP. Beliau ini konsultan pendidikan, kemudian juga aktif di Millennial Academy Jakarta dan termasuk daripada tim kurikulum Merdeka. Ya, Masya Allah. Jadi sudah lama aktif di dunia pendidikan ya Pak ya? Ya Alhamdulillah, kurang lebih 23 tahun yang lalu Ustaz. Wah, ya. Apa sih yang ini menyebabkan alasan mendasar kenapa sih Bapak harus memilih jalur pendidikan? Mungkin jalur sebagai profesi perbankan mungkin. Bisa diceritakan, berbagi. Iya, terima kasih Ustaz Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu satu kehormatan, satu kebahagiaan bisa hadir di podcast Al-Khairat Madinatul Ilmi. Mudah-mudahan bincang-bincang singkat ini bawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Saya sejak mahasiswa aktif di kegiatan sosial dan di sana kami sempat membuat satu gerakan untuk mengumpulkan dana bagi teman-teman mahasiswa yang kesulitan, karena saya berkuliah di sebuah kampus negeri di Bogor dan kebanyakan dari kami itu berangkat dari desa, berangkat dari kota-kota kecil yang secara finansial itu tidak cukup kuat, termasuk saya sendiri pada saat itu. Dan kemudian berinisiasi dengan beberapa teman mengumpulkan teman-teman yang kira-kira memiliki kelebihan uang saku, dan kemudian kita membantu kawan-kawan yang lain. Dulu di mana kuliahnya Pak? Saya di IPB, saya di Institut Pertanian Bogor. Jadi kalau kuliahnya bukan SIP sebenarnya, SPI. SPI. Ya. Setelah bekerja kemudian saya juga banyak terlibat di aktivitas sosial, dan kami pada satu titik kesimpulan, kami mengurusi putra-putri saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan untuk bersekolah, putra-putri atau saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kurang mampu, keluarga duafa yang ingin mengejar cita-cita tapi terkendala biaya. Kami pada satu kesimpulan bahwa salah satu yang akan membuat saudara-saudara kita yang tidak mampu secara ekonomi ini untuk memiliki lonjakan pencapaian dalam kehidupan, memiliki mobilitas sosial, maka tidak ada jalan lain, pasti pendidikan. Kan itu bersama teman-teman kemudian memutuskan untuk membuat satu gerakan pendidikan, dan pada saat itu kami memilih untuk mendampingi madrasah-madrasah yang, terutama madrasah swasta yang ingin mengembangkan kompetensi para pendidik, ingin meningkatkan kapasitas guru-guru tapi terkendala biaya. Karena itu program utama kami pada saat itu adalah pendampingan madrasah swasta, karena bahkan sampai sekarang pun kami melihat banyak tentu madrasah yang bagus, seperti pastilah di Al-Khairat ini. Madrasahnya sudah sangat keren, luar biasa. Saya Masya Allah sangat takjub dengan Al-Khairat Madinatul Ilmi. Sarananya dikelola dengan baik, kemudian guru-gurunya juga betul-betul berdedikasi tinggi. Dan yang paling keren, anak-anaknya, putra-putri kita di Al-Khairat Madinatul Ilmi itu santun-santun Ustaz. Keren-keren. Langsung dilihat langsung. Ya, saya berinteraksi meskipun mungkin hanya satu hari berinteraksi dengan anak-anak, tapi ini adalah buah-buah pendidikan yang luar biasa. Maka keberpihakan dan pilihan untuk masuk ke pendidikan karena ada satu niat, peradaban ini akan semakin baik kalau pendidikan berkualitas. Dan saya menemukan itu ada di Al-Khairat Madinatul Ilmi.
Alhamdulillah. Semoga ini betul-betul bisa menjadi motivasi yang baik. Amin, bagi amin kami Ustaz, semua. amin. Terkait tadi tentang kompetensi pendidik. Ya. Sebenarnya kalau dari kacamata Bapak dalam dunia pendidikan ini, pendidik yang baik, yang ideal, yang harus paten, dia tidak boleh merubah. Itu seperti apa dia? Ya, saya selalu menggunakan terminologi, yuk teman-teman menjadi guru yang tidak biasa. Kenapa? Karena kalau kita sudah berupaya untuk menjadi guru yang next level gitu ya, levelnya terus meningkat, pasti kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas. Jadi menurut hemat saya, salah satu pondasi guru yang luar biasa adalah guru yang menjadikan ini sebagai panggilan jiwa. Ya, Panggilan jiwa. Ini bagian dari ibadah, ini bagian dari pengabdian. Apakah dengan cara itu kemudian kita tidak boleh berbicara soal kesejahteraan? Oh, tentu harus. Tapi yakinlah teman-teman, sebagaimana apa yang kita pelajari dari guru-guru kita yang mulia, dari Pak Kiai kita yang mulia, Ustadz-Ustadz kita yang mulia, bahwa kesejahteraan itu akan sangat dipengaruhi dengan komitmen kita untuk mengerjakan profesi kita sebaik mungkin. Maka ketika teman-teman ini sudah memiliki panggilan jiwa, menjadikan mendidik sebagai bagian ibadah, mungkin kedengarannya hal yang ideal dan sulit untuk dicapai. Tapi menurut saya tidak. Karena saya berinteraksi dengan banyak kawan-kawan guru-guru dari madrasah yang swasta terutama, yang barangkali ketika mendidik itu sudah tidak memikirkan gaji, tapi sepenuhnya mendedikasikan diri pada bagaimana ini cara terbaik untuk mencari ridhonya Allah SWT. Dan saya menangkap itu juga ada pada teman-teman Ustadz saja di Al-Khairat Madinatul Ilmi. Masya Allah. Teman-teman guru di sini ini kalau saya lihat sekilas itu sudah mengajarnya itu sudah tidak memikirkan gaji, karena ya Ustadz Sarip, saya ini pembicara pendidikan termahal di Indonesia saat ini. Termahal di Indonesia saat ini. Karena yang dikasih pelatihan, yang dikasih pelatihan itu bukan sekolah-sekolah yang secara finansial mampu, tapi madrasah-madrasah swasta yang ingin maju tapi tidak punya biaya. Yeah. Maka kalau mengundang saya itu honornya mahal, honornya 2M. Makasih Mas gitu. Oh, makasih Mas. 2M bukan 2 miliar ya Pak. Makasih Mas. Bahkan honor saya sekarang meningkat menjadi 5M. Mohon maaf merepotkan, makasih Mas. Oh. Jadi kalau saya diundang oleh panitia itu saya nggak pernah mikirkan isi amplop, nggak pernah transferan juga nggak. Biar panitia yang memikirkannya. Oh. Ya. Tapi yang menarik kenapa itu? Pertanyaan paling sulit itu ya kalau diundang oleh teman-teman madrasah yang memang secara finansial terkendala itu adalah, Pak Is, untuk berbicara tentang katakanlah sekarang yang sedang tren kurikulum merdeka di madrasah ini berapa pengganti transportnya? Sampai sekarang tidak terucap, bukan karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Di belakang kewajibannya juga banyak ini. Kewajiban finansialnya juga banyak. Tapi saya meyakini kalaulah toh hari ini saya bisa menyampaikan materi dengan baik, pasti karena saya dulu belajar dari banyak orang. Maka kewajiban saya juga untuk menyampaikan pada guru-guru yang lain. Yang kedua, silaturahimnya jauh lebih penting. Maka ketika saya datang ke sebuah pondok, ke madrasah, saya selalu menyampaikan saya tidak akan memberikan banyak hal, tapi justru saya akan mendapat inspirasi dari teman-teman. Maka perjumpaan saya dengan teman-teman di akhirat, bukan saya banyak memberikan hal, tapi saya banyak mendapat inspirasi. Bagaimana sebuah pesantren bukan di ibu kota negara, tapi dikelola dengan sangat serius, terbukti dari bagaimana program-programnya. Kalau kita sudah bicara tentang fasilitas, masya Allah, ini sangat detail di desain. Justru saya banyak belajar dari itu. Yang kedua, dan selalu saja saya sampaikan pada teman-teman guru, kita harus meyakini bahwa rezeki kita itu sudah ditakar oleh Allah SWT, nggak mungkin tertukar. Maka Ustadz, kemarin kita belajar tentang karakter guru melalui bukunya Habib Umar, ya. Di situ juga disampaikan keikhlasan, dedikasi. Habib Idrus Al-Jubri, guru tua kita juga menyampaikan, ketika kita sudah menjadikan ini sebagai pilihan untuk berdakwah di jalan Allah,
pasti semuanya akan dimudahkan. Saya selalu banyak merasakan rezeki yang datang dari pintu-pintu yang tidak terduga. Mudah-mudahan ini karena kita semua berada pada komunitas pendidikan yang kemudian kita niatkan sebagai bagian dari ibadah. Berarti banyak terima, banyak kasihnya juga. Banyak terima ya, kemarin syukur kan itu ya, terima dan kasih. Terima dan semakin kasih. banyak terima akan semakin banyak, harus kita kasihkan Harus juga pada orang. kasih juga, berbagi juga. Kemudian Pak, saya tertarik tadi terkait dengan kurikulum merdeka. Ya. Nah ini gimana sih Pak konsep kurikulum merdeka kemudian kita masukkan di wilayah pendidikan pesantren ataupun madrasah? Apakah ini masih cocok gitu? Sebagaimana kita ketahui kan kurikulum pesantren biasanya ketat, padat. Nah, ini sebenarnya bagaimana konsep kurikulum merdeka kalau harus dimasukkan di dunia pesantren? Ya, kalau kita dekati dari transformasi pendidikan di Indonesia, saya kira kita harus mengawali dengan diskusi tentang merdeka belajar. Ya, kenapa sih transformasi ini harus ada? Karena selama masa pandemi, anak-anak mengalami learning loss, ketinggalan pada beberapa kompetensi esensial, itu literasi dan numerasi. Anak-anak di kelas rendah di SD itu ketinggalan 6 bulan kemampuan literasinya. Karena itu perlu ada upaya untuk melakukan transformasi, salah satunya dikemas dalam bentuk merdeka belajar. Merdeka belajar pasti dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang kira-kira secara sederhana ingin mendorong anak-anak untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri. Anak-anak memiliki pilihan-pilihan untuk menjadi versi terbaiknya. Pada saat yang bersamaan anak-anak mampu mengembangkan karakter, tata kesulitan kemasyarakatan yang bagus. Dan pada saat berikutnya itu semua akan menjadikan anak-anak yang bahagia. Ketika kita memiliki anak-anak yang bahagia, pasti anak-anak akan jauh lebih berkembang dan suatu saat mereka pasti akan memberikan maslahat untuk lingkungan yang lebih luas. Karena itu kalau saya kemudian boleh memberikan benang merah, saya kira kurikulum merdeka justru ingin menjadikan guru-guru lebih bahagia untuk mendidik. Karena di sana ada keleluasaan, di sana ada upaya untuk betul-betul memberi ruang inovasi bagi guru-guru tanpa kemudian harus takut dengan peraturan yang demikian ketat gitu ya. Inilah saatnya teman-teman di pondok, teman-teman di pesantren yang mengelola sekolah maupun madrasah memiliki keleluasaan untuk berinovasi tanpa kemudian harus terjebak pada hal-hal yang sifatnya formalistik. Karena saat ini ketika kita mendedikasikan inovasi itu pada kebutuhan peserta didik, pasti hasilnya luar biasa. Karena itu inti kurikulum merdeka adalah berpusat pada peserta didik. Bagaimana anak-anak itu betul-betul kita jadikan sebagai pelaku utama dari sebuah proses transformasi pendidikan. Peran kita adalah sebagai fasilitator. Bagaimana kaitannya dengan madrasah dan pesantren? Pemerintah memberikan ruang. Kalau kita kaitkan dengan perangkat pembelajaran, pemerintah hanya berhenti pada merumuskan capaian pembelajaran. Tapi bagaimana terjemahannya ke satuan pendidikan, maka tidak ada jalan lain, harus kita kontekstualkan. Apa yang menjadi kekuatan sumber daya, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alam misalnya, bagaimana itu bisa kita kontekkan. Bagaimana materi-materi itu juga kita kaitkan dengan visi pendidikan di masa yang akan datang. Tantangan-tantangan global yang akan disampaikan pada anak-anak, wabil khusus bagaimana kita membekali anak-anak dengan 21st century skill, keterampilan hidup abad 21, critical thinking, kreativitas, kolaborasi dan komunikasi. Dan pada saat yang bersamaan kurikulum merdeka ini menekankan betul bahwa kurikulum merdeka ini harus mampu mengantarkan putra-putri tercinta untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dan kemudian kalau itu diterjemahkan untuk konteks pesantren dan madrasah, maka anak-anak harapannya akan memiliki karakter profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin. Dengan kurikulum merdeka, saya kira akan sangat cocok untuk pesantren madrasah, karena saya tahu sejak dulu di NA-nya, bawaannya pesantren itu apa? Terus berinovasi. Jadi kalau ini diterapkan di pesantren yang memiliki madrasah atau satuan pendidikan, justru ini ruang yang sangat luas. Bagaimana inovasi
itu bisa dikembangkan oleh guru, dan karena itu pemerintah juga berharap bahwa masing-masing madrasah ini bergerak. Kalau masing-masing madrasah bergerak, apapun kurikulumnya pasti kita akan bisa mengadaptasi. Saya sudah berinteraksi dengan teman-teman guru. Satu hari kemarin kemudian saya pelajari program-program yang ada di pesantren, di MTS. Saya ingin menyampaikan apresiasi. Anak-anak kita ini santun-santun, baik itu santri putri dan santri laki-laki, Masya Allah. Ini nggak mungkin terjadi kalau proses pendidikan karakternya tidak dipersiapkan sebaik mungkin. Jadi saya harus mengatakan, bisa jadi posisi kurikulum kita di MTS dan MA ini sudah sejalan dengan kurikulum Merdeka. Buktinya apa Pak Is? Buktinya adalah anak-anak yang sangat santun, anak-anak yang betul-betul sampai merinding saya ketika kemarin saya diberi kesempatan untuk berbicara mungkin di sekitar 400 santri putri. Mereka sangat santun, mereka memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami yang berbicara, mereka antusias menjawab. Saya kira ini yang ingin dicapai oleh kurikulum Merdeka. Jadi saya harus mengatakan kurikulum Al-Khairat Madinatul Ilmi ini sudah sejalan dengan kurikulum Merdeka. Maka kalau boleh menutup apa yang kita diskusikan, Ustaz, nanti nitip pada bagian apa yang biasa setting spanduk di lembaga kita, bikin giant banner bikin spanduk yang besar gitu, kira-kira tulisannya beginilah. Gimana apapun kurikulumnya, Al Khairat Madinatul Ilmu Dolo solusinya. Ini yang hadiah luar biasa bagi kami ini, Pak. Ini sekaligus menantang kita, tim baik itu di pimpinan maupun guru-guru, ustadz-ustadz yang mengelola asrama untuk terus bergerak. Ya, karena sejatinya apa yang kita lakukan ini luar biasa. Buktinya apa? Anak-anak yang santun, anak-anak yang Masya Allah menunjukkan akhlakul karimah yang luar biasa. Insya Allah semoga harapan dari Pak Iswoyo terima kasih Ustaz, akan terwujud semuanya. Amin, amin. Yeah. Kita dari podcast Al Khairat Madinatul Ilmi ini istilahnya dapat durian runtuh. Terima kasih banyak. Sama-sama belajar Ustaz, sama-sama belajar. Kita jadi lebih tahu dan percaya diri terkait tentang apa sebenarnya pentingnya berprofesi sebagai guru dan bagaimana tindak lanjutnya kita kepada anak-anak itu. Jadi kita semakin lebih sadar dan lebih tahu pentingnya pendidikan ini dunia pendidikan ini, dan harus bergerak cepat. Satset gercep gaspol. Satset gercep gaspol. Gaspol. Itu yang perlu ada sekarang ya. Iya, karena tuntutan perubahan zaman luar biasa. Jadi dan saya senang ketika diskusi dengan pimpinan, diskusi dengan tim guru, ada nuansa kebatinan yang luar biasa untuk terus menggerakkan Al Khairat Madinatul Ilmi. Jadi tadi saya terakhir diskusi dengan teman-teman, Al Khairat Madinatul Ilmi keunggulannya nilai-nilai Al Khairat harus ada di depan, kemudian modernitas, dan satu lagi tentang digitalisasi. Teknologi. Ini kalau teknologi, dan yang paling utama saya juga ingin menyampaikan selamat. Hari ini kita mengawali program untuk menjadikan Al Khairat Madinatul Ilmi menjadi pusat bahasa Arab dengan bekerja sama dengan Arabic Lingual Center Indonesia. Terima kasih untuk Habib Alwi. Terima kasih karena wasilah beliau, jalan dari beliau, saya bisa bersilaturahim di tempat yang penuh barokah ini. Masya Allah. Kita banyak-banyak berterima kasih juga kepada Bapak Setio Iswoyo yang sudah meluangkan waktu, datang jauh dengan kesibukannya, diluangkan waktu untuk datang ke pesantren kami, sudah berbagi ilmu dengan kami. Insya Allah yang akan selalu kami ingat, apapun kurikulumnya, Al Khairat Madinatul Ilmi solusinya. Akan terbayang terus itu aja dari Pak Setio Iswoyo. Terima kasih banyak. Sama-sama Ustaz. Mohon maaf lahir batin juga. Sehat selalu. Amin. Kita terima kasih dalam waktu yang singkat ini kita hadir di podcast ini. Sudah banyak berbagi ilmu. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Setio Iswoyo. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.